berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Sehingga ya Tuhan, pada minggu yang baru ini kami boleh berkumpul, bersekutu lagi bersama dengan teman-teman melalui Zoom. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas belajar mengajar pada minggu ini, kami hendak mendasarinya dengan memuji Tuhan, mendengarkan firman serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebagai manusia biasa, terkadang kami sulit untuk memahami makna dari isi firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua, kiranya Roh Kudus-Mu ada dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga Roh Kudus-Mu sajalah yang akan membantu kami supaya kami dapat mengerti apa isi dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari, mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 34-42. Mungkin di sini ada yang bingung, bertanya-tanya mungkin apa sih yang terjadi sama para rasul sampai mereka ditangkap? Lalu kenapa sih, kan mereka hanya memberitakan firman Tuhan? Lalu kenapa sampai mereka ditangkap bahkan disiksa oleh para imam? Nah, jadi pada saat itu kondisinya tidak seperti kondisi kita saat ini. Kalau kita saat ini kan
waktu kita mau memuji Tuhan, beribadah di gereja, kita bisa melakukannya dengan leluasa. Namun pada saat itu ada banyak orang yang tidak suka dengan ajaran Tuhan Yesus. Pada saat para rasul ditangkap, para rasul ini diancam, mereka ditangkap, mereka disiksa, bahkan dihina oleh para imam saat itu. Bahkan mereka diancam kalau mereka itu tidak bisa dibebaskan, kalau mereka masih mau memberitakan firman Tuhan. Nah, tentu saja di tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Jadi kan seperti yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya, saat itu Tuhan Yesus telah naik ke surga, tidak lagi bersama-sama dengan para murid secara fisik, tapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus yang sungguh baik, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, bisa menggunakan siapapun, bisa menggunakan apapun untuk menyertai, untuk memberkati, untuk menguatkan pengikut Tuhan Yesus, termasuk saat itu para rasul. Dan Tuhan Yesus menggunakan Gamaliel, seorang Farisi, untuk melindungi para rasul dari rencana jahat. Gamaliel pun berkata demikian, "Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap." Nah, karena perkataan dari Gamaliel ini, sehingga para rasul pun bisa dilepaskan. Mereka yang sebelumnya ditangkap, mereka yang sebelumnya disiksa, akhirnya bisa dibebaskan berkat pertolongan dari Gamaliel. Mereka dibebaskan walaupun disertai dengan perintah untuk tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus, tidak bisa lagi memberitakan berita kebaikan tentang Tuhan Yesus. Nah, walaupun para rasul sudah disiksa, walaupun para rasul sudah dihina, walaupun mereka sudah diberikan perintah, sudah diberikan ancaman untuk tidak lagi memberitakan tentang Tuhan Yesus, namun mereka yakin kalau mereka berjalan di jalan yang benar. Mereka yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Sehingga ancaman dari para imam ini tidak mempengaruhi semangat para rasul untuk terus memberitakan kabar sukacita, untuk terus memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus. Dari kisah para rasul yang ditangkap, yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini, kita setidaknya bisa belajar dua hal. Yang pertama, kalau kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih Tuhan bukan hanya bagi para rasul yang hidup bertahun-tahun yang lalu, namun kasih Tuhan masih ada dan terus ada sampai saat ini bagi kita semua. Sehingga kita harus percaya dalam situasi apapun, dalam situasi saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita merasa tidak mampu, kita harus yakin bahwa ada kasih Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Lalu yang kedua yaitu Tuhan memiliki banyak sekali cara untuk menolong anak-anaknya. Tuhan menolong kita dengan begitu banyak cara. Mungkin melalui orang sekitar kita, melalui orang tua, melalui kakak, melalui nenek, melalui kakek, melalui guru-guru di sekolah, bahkan melalui orang-orang yang tidak kita kenal. Sehingga sebagai anak-anak yang sungguh dicintai oleh Tuhan, kita pun diajak untuk terus setia, untuk terus berusaha untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita menjadi anak-anak yang terus berusaha untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kembali mengingatkan kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk takut untuk melakukan perintah serta firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami saat kami melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berikan kami kesadaran, Engkau berikan kami keberanian untuk berani melakukan firman,
untuk berani melakukan perintah-Mu, untuk menjadi pelaku firman dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati untuk berdoa bagi kelancaran proses belajar mengajar daring di minggu ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menolong kami melalui media-media serta internet yang kami butuhkan, sehingga itu semua dapat membantu kelancaran dari proses belajar minggu ini. Kami juga mohon kiranya Engkau berikan kami semangat, Engkau berikan kami sukacita, Engkau berikan kami kepintaran, sehingga juga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati mendoakan teman-teman kami yang berada di kelas 6. Teman-teman di kelas 6 yang harus menghadapi begitu banyak ujian, kiranya Engkau saja yang akan berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka daya ingat yang kuat, sehingga pembelajaran-pembelajaran yang telah dipelajari dapat diingat dan dapat dituangkan dalam jawaban-jawaban saat ujian nanti. Tuhan berkati juga setiap keluarga yang mendampingi, sehingga dapat mendampingi dengan baik demi kesuksesan dan kelancaran ujian kelas 6, serta demi kebaikan anak-anak sendiri. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk guru-guru serta karyawan yang ada di SD Kristen Petra 1. Kiranya kasih-Mu, kiranya pertolongan-Mu, berkat-Mu juga selalu ada bersama-sama dengan guru-guru serta karyawan yang ada di SD Kristen Petra 1. Sehingga guru-guru serta karyawan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk orang tua serta wali yang mendampingi kami dalam proses belajar mengajar ini. Kiranya kasih-Mu juga selalu ada bersama-sama dengan mereka, baik dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Selamat belajar mengajar semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.